Yo, kembali channel gua. Oke, kembali ke episode Mario Angelo Podcast, di mana ini jujur aja ya, Pak. Gua udah lama nggak podcast. Ternyata podcast susah, Pak. Oke, di sini kita udah kedatangan tamu nih dari adminnya dari grup WA Marvel. Oke, Marvel Nusantara juga Marvel Spoiler. Dan kita sambut Bang Hanif Rizky. Halo Bang Hanif. Halo. Halo. Oke, dan juga Bang Aryo Moginta nih. Halo Bang Aryo. Ya, halo. Oke, siap. Oke, thank you banget udah meluangkan waktunya udah join ke podcast ini. Dan jadi hari ini ya kita tentunya akan bahas Spider-Man No Way Home. Dan jujur aja ini banyak banget YouTuber yang udah spoiler, jadi kita spoiler aja lah. Udah 2 minggu kali. Oke. Ya. Jadi gua tanya ke kalian dulu nih, dari Bang Hanif langsung ke Bang Aryo ya. Dari Bang Hanif dulu. Untuk Spider-Man No Way Home nih, gimana kesan pendapat lo dan apa yang ingin lo sampaikan ke film ini, dan lo bisa ceritain di sini apa kesan pertama lo ketika lo nonton film ini? Kalau gue sih, film MCU yang paling bagus sih, salah satu film MCU yang paling bagus sih. Terus juga kemunculannya Tobey sama Andrew itu juga apa ya, unexpected banget sih. Expect-nya dari dulu, cuma unexpected-nya juga karena terus-terusan dulu di ini kan, apa namanya, di deny terus tuh. Akhirnya pas muncul, wah ternyata beneran ini, keren banget. dari zaman dulu gitu, dari tahun 2002. Terus muncul lagi akhir sekarang, keren sih itu. Oke. Tapi ada ya? Ada beberapa juga sih yang kayaknya tuh bagi gue tuh kerasa tuh kayak lazy writing banget sih. Kayak ya beberapa hal ya, ntar lah mungkin lah kita bahas. Oke, iya bener iya sih, bener sih. Kalau kita yang udah anak tahun 90-an lebih ya, kita yang udah berumur 20-an 30-an ke atas nih, lihat langsung tuh, oh my god, kayak callback lagi, sumpah. Gue pengen nangis, Pak. Iya, banyak callback. Terutama Tobey sih. Tobey tuh aduh, era-era dulu tuh, aduh, zaman-zaman masih TV. Belum ada. Oh iya. Masih belum gitu. Oke, thank you banget nih. Dari kalau Bang Aryo nih gimana nih impressionnya? Oke, jadi sebenarnya gue nggak nyangka ya film No Way Home ini bisa sampai segini ya, teman-teman. Soalnya gue pribadi sebenarnya kan fans Spider-Man, yang nggak terlalu fans sama, tapi emang Spider-Man itu adalah salah satu superhero yang nemenin masa kecil gue ya, teman-teman. Hero yang gue tuh besar sambil ngefans sama hero itu. Soalnya MCU itu kan udah dimulai di tahun 2008. Nah, sedangkan Spider-Man ini apalagi dari era Tobey Maguire ya, teman-teman, itu mulai dari tahun 2002. Dan sebenarnya gue seneng sih karena ngelihat tiga Spider-Man tuh bisa satu screen bareng. Dan pokoknya ini selevel Endgame lah, teman-teman, ini film No Way Home. Sampai gue nggak tahu harus bilang apa sih sebenarnya. Jadi emang keren banget, sumpah. Ini salah satu kerja sama Sony dan Marvel yang paling besar ya, teman. Benar. Speechless sih sebenarnya pas nonton No Way Home, terus wah, pokoknya wah lah, teman-teman. Oke. Bagus. Tapi kalau Bang Aryo sendiri sih, kalau untuk Spider-Man zaman dulu ya, era Tobey sama Andrew, Bang Aryo itu lebih kena yang mana? Ke Tobey atau ke Andrew nih pas mereka muncul lagi nih? Sebenarnya kalau menurut gue sih masing-masing Spider-Man ada kelebihannya masing-masing ya. Seperti contoh kan Tobey, kata para fans itu Peter Parker terbaik. Nah, kalau yang Andrew itu Spider-Man terbaik ya. Kalau gue pribadi sebenarnya suka dua-dua, tapi kalau buat Tobey gue lebih suka bagian ceritanya ya, teman-teman. Buat Tobey tuh ceritanya tuh bagus, kompleks, terus dikasih porsi lebih ke masing-masing pengembangan karakter ya. Masing-masing karakter yang ada, Spider-Man, Harry Osborn, Mary Jane, dan lain-lain ya. Kalau buat Andrew Garfield gue suka karena di zaman yang udah lebih modern ya, jadi CGI-nya udah lebih bagus dan emang keren sih filmnya, jadi lebih keren daripada film dengan grafik di era Tobey itu ya, teman-teman. Kurang lebih gitu sih. Oke. Siap. Tapi kalau Bang Hanif nih, suka Tobey atau Andrew nih? Kayak Tobey sih dari umurnya. Enggak. Gue dari kecil sebenarnya ada hidup
grow up sama Spider-Man dari tahun 96 dulu ada kartun animated Spider-Man muncul, itu gue udah senang banget dari zaman itu tuh sama Spider-Man. Terus karena di situ terus gue mulai main game-nya tuh di PS kan, PS1 dulu. Sama ada sequel kemudian tuh Enter the Electro, Spider-Man 1 sama Spider-Man 2 itu tuh gue udah senang banget sih itu. Terus kemudian muncul lagi kan Tobey, waduh ini keren banget Tobey. Di zaman dulu gue ikutin terus sampai akhirnya yang ketiga itu juga masih senang banget itu. Yang ketiga gue inget banget itu waktu gue baru masuk kuliah, gue sempetin nonton itu tuh, padahal lagi mau tes itu, lagi mau tes masuk kuliah. Iya. Pas mau tes gue sempetin nonton dulu. Aduh ya ampun, ini keren banget film 2007 itu gue inget banget. Nah abis itu kan muncul Andrew ya. Ya, Kok terus pas muncul Andrew kok agak bingung sih, waktu itu gue masih cuma ngikutin sekedar Marvel tapi gak terlalu iniin filmnya banget. Andrew itu keren juga sih, gimana ya, kayak ada ngebawa karakter yang lain dari Spider-Man, agak beda dari Tobey. Terus Amazing Spider-Man 2 itu bagi gue keren, nggak tahu kenapa di itu nilainya jelek tapi bagi gue itu keren sih, Amazing Spider-Man 2. Terus yang sedihnya waktu itu sih kenapa belum ada Spider-Man gitu di MCU kan, padahal gue udah ngikutin dari situ. Akhirnya sampai kemudian 2016 Civil War recast di Spidey di recast lagi pakai Tom, gue ikutin juga. Itu lumayan sih, bagus juga semuanya. Ada kelebihan kekurangannya sih masing-masing juga, tapi ya gimana ya, bagi gue itu perbedaan universe sih, karena memang tiap-tiap di universe kan varian itu beda-beda kan. Orang mau misalkan gue di sini punya power A, mungkin kembaran gue di tempat lain punya power B, mungkin gitu sih. Ada kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing juga sih. Jadi ya nggak nganggep yang Tobey lebih baik, nggak nganggep Andrew lebih baik, nggak nganggep Tom lebih baik juga, enggak. Semuanya sama-sama bagus kok bagi gue. Ataupun yang di animated series, bener. bagus bagi gue semua. Beda-beda semua. Punya kelebihan Oke. masing-masing, kurang masing-masing. Iya sih. Ya, gitu sih paling Bang Mario. Oke, Bang Adi, siap. Luas sekali ya. Jadi bener-bener ya memang sih Spider-Man memang dari sebelum MCU itu memang dia tuh udah terkenal banget, Pak. Itu, Pak. Bahkan dari kartunnya kan sekarang kan udah di Disney Plus sekarang. Spider-Man tahun 90-an ada, masih di Disney Plus. Jadi yang kita generasi tua itu bisa nonton lagi. Iya, tapi yang dulu tuh klasik banget, yang tahun 96 tuh lagunya tuh masih sampai sekarang gue cari-cari nggak pernah ketemu lagu soundtracknya itu. Nggak tahu waktu itu lagunya soundtracknya tuh kayak rap gitu. Lompat berayun, Spider-Man. Yang itu. Spider-Man. 96 ya. Gua kira tahun 96 itu. Gua kira tahun 93. Ya 93 itu udah masih Disney Plus sih. 96 toh. Nggak tahu Itu kali sampai sekarang nggak pernah gue cari. Itu klasik banget lagunya, itu tuh paling keren deh lagu itu tuh. Bagi gue dulu sampai gue hafal lagunya. Saking senengnya dulu. Bener sih. Iya sih. Kita yang memang dari dulu udah ngikutin Spider-Man dari kartun pun sampai sekarang di callback di sini tuh merasa kayak terpanggil sih. Memang dari sini MCU udah mulai marketingnya pinter banget semua, Pak. Marketingnya pinter banget karena gini, bagi gue ini banyak dari fans luar, bahkan dari fans yang lebih dewasa. Mereka itu lihat Tom Holland tuh kayak bocil banget, dan gue termasuk orang salah satunya, Pak. Dan gue Tom Holland dari Homecoming, Pak. Homecoming nggak demen banget, Pak. Semua apa coba itu? Homecoming tuh Iron Boy, Pak, itu bukan Spider-Man tuh. Astaga, aduh sayang banget sih. Karena ya sekali lagi kita generasi lama membandingkan dengan versi versi Tobey sama si Andrew. Itu ceritanya jauh lebih dewasa ya Tobey Andrew, Pak. Waduh, nggak tahu lah itu. Ya habis bagaimana ya Bang Mario ya? Kalau menurut gue sih Tom itu karena mau benar-benar dipaksain masuk sama Sony. Maksa. Jadi gue nggak mau instan. Jadi harus masuk ke dalam MCU itu secara instan gitu kan? Gimana ya rasanya tuh? Yang sebelumnya nggak ada project dari MCU buat ke depan. Terus tiba-tiba Sony minta ngejejelin Spidey di universe-nya, mau mulai cerita dari mana kan?
serba salah. Mau nggak mau harus ya di situ yang momoknya si Tony Stark yang paling awal situ ya mau nggak mau di satu-satuin di situ. Iya. Nggak bisa diulang ya, reboot benar-benar reboot dari fresh reboot banget tuh susah. Harus mulai dari situ baru ntar kan build up ceritanya itu dari abis itu ke Spidey Far From Home, abis itu ke sekarang No Way Home itu akhirnya ke build juga yang benar-benar Peter tuh seorang diri kan akhirnya situ sih. Dulu mungkin Iron Boy dulu ya, sekarang ya akhirnya bisa di build up lebih baik sih. Bener. Udah belum jadi Spider-Man banget lah ya sekarang. No Way Home udah kelihatan banget, Pak. Itu bagus nih di sini. Kalau Bang Aryo nih, menurut lu Tom Holland nih gimana nih sejak lu pertama kali lihat dia Civil War sampai sekarang nih? Kalau gue pribadi sebenarnya Tom Holland tuh bagus ya, dia menggambarkan Spider-Man. Cuman kalau menurut gue nih ya, Tom Holland tuh karakter Spider-Man-nya Tom Holland itu dibawakan dengan cara yang berbeda dari Tobey dan Andrew ya teman-teman di Spider-Man era yang lalu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Spider-Man di komik, emang kita tahu Peter Parker itu kan Peter Parker yang orangnya cupu dan kadang sering dibully ya. Iya, Tom Holland sih kalau gue lihat sebenarnya udah bagus sih. Sebenarnya cara dia membawakan karakter Spider-Man itu, ya Spider-Man yang cupu, Spider-Man yang kekanak-kanakan itu ya bagus sih teman-teman menurut gue. Jadi berbeda daripada Tobey dan Andrew, tapi penggambarnya itu keren menurut gue. Menurut gue emang udah pas. Tom Holland itu pilihan yang pas buat karakter Spider-Man di MCU ya teman-teman. Gitu sih menurut gue. Oh, oke, siap. Jadi lu masih fine aja dengan Tom Holland. Jadi nggak ada masalah ya dengan karakter dia ya. Iya benar. Kalau gua memang agak beda nih. Kalau gua beda nih. Oke, ini sorry ya buat kalian yang suka sama Tom Holland, tapi kalau dari awal Homecoming gua nggak demen banget. Apa itu? Nggak demen banget Pak, dengan ceritanya, konsep ceritanya aja udah nggak demen. Satu nih, pas kalian nonton No Way Home nih, On May mati nggak dapet loh. Sumpah, semuanya diem. Gua sendiri yang di studio ketawa Pak, sumpah. Apa coba itu? Nggak dapet. Oh sumpah. Yang di No Way Home. Om mati gak dapet loh. Sumpah. Langsung aduh maksa banget. Aduh. Karena gini, kalau menurut gue ya, dari awal tuh Homecoming itu kan ketika On May udah debutnya di situ, itu bukan termasuk apa ya, nggak ada peran dia sebagai orang tua tuh nggak ada. Jadi apa ya, kalau gue beda dengan On May versi Tobey Andrew, yang mereka itu banyak perannya sebagai mereka yang membimbing Peter, mereka yang menjadi sebagai ibunya si Peter bagaimana sih, jadi seperti itu. Tapi kalau di Homecoming sampai sini apa coba, screen time-nya udah kurang, terus si On May-nya selalu ya ceria. Apa coba? Nggak ada struggle-nya Pak, sumpah. Makanya gue ketika dia mati tuh ya udah out of nowhere buat gue. Jadi aduh, ini kesalahan banget sih MC itu mengutamakan yang namanya ini loh jokes. Astaga, kebanyakan sih. Iya, jokes tuh mengganggu sih menurut gue sih. Muak sih sama MCU itu jokes sih yang agak berlebihan banget sih. Aduh, jokes Thor Ragnarok juga aduh tuh. Itu kiamat loh itu Ragnarok. Iya tuh. Dimain-mainin. Seakan-akan nggak ada sedih-sedihnya bokapnya mati. Iya. Iya bener. Gua setuju. Apa coba tuh Ragnarok itu, gua nggak demen Pak, sumpah. Ngelawan Hela aja nggak ada actionnya. Lawak Pak. Iya. Astaga, nggak demen Pak, nggak demen. Nggak tahu lah. Makanya itu di satu sisi. Ya. Di satu sisi bagus sih Ragnarok, di satu sisi ceritanya bagus. Cuma jokesnya itu kebanyakan. Bener. Kebanyakan itu. Aduh. Storynya bagus sebenarnya, cuma jokesnya itu berlebihan itu tuh. Apa ya? Itu kiamatnya Asgard gitu. Kok dibuat main-main? Nggak tahu lah tuh. Sutradaranya kayak mungkin di praising sama Kevin Feige sebagai produser mungkin ya, atau enggak sama MCU sendiri buat ini jangan terlalu dark, karena kan Ragnarok, apalagi Ragnarok Pak, astaga itu kiamat Pak. Jadi iya. Aduh, nggak tahu lah. Makanya di sini ya yang kita udah nonton No Way Home ya, dengan film yang udah katanya udah dark MCU, gua dapat darknya cuman di Green Goblin doang. Sisanya udah nggak ada. Oh ya, by the way nih, Green Goblin nih. Menurut kalian Green Goblin versi Willem Dafoe akhirnya 20 tahun dia udah kembali lagi, Pak. Oke, Willem Dafoe. Oke, menurut kalian gimana nih? Si Willem bagus banget sih dia meranin ya. Walaupun agak sedikit jokes juga sempet. Tapi agak kocak juga situ waktu dia nyolong donat itu. Sempet
gue ngeliat itu kan di back di apa balik layar ya kan itu. Iya ya. Sorry bukan di balik layar, apa namanya, di backgroundnya itu kan. Backgroundnya kocak banget ya, dia ngambil donat gitu. Aduh, ada aja. Ini nggak apa-apa sih ya, buat sleeping jokes begitu nggak apa-apa, cuma asal jangan berlebihan kayak Ragnarok aja. Tapi untungnya enggak ya, Willem Dafoe meskipun dia villain Green Goblin tapi ngerinya masih ada lah. Jadi dia tuh posisinya benar-benar sama banget lah kayak dulu. Nah, gitu. Ya, terus malah kalau lebih jahat. Dia lebih jahat di sini, Pak. Lebih jahat di sini Green Goblinnya. Lebih jahat, lebih gila. Lebih gila, iya. Bener-bener. Bagus. Dapat banget. Sama-sama. Tapi kalau Bang Aryo gimana nih? Bang Aryo nih, soal Green Goblin versi Willem Dafoe nih. Gimana pendapat lo? Nah, ini sebenarnya salah satu poin yang gue suka sih dari film Spider-Man No Way Home. Soalnya Green Goblin, jujur nih ya teman-teman, Green Goblin di No Way Home sama di Raimiverse di Spider-Man 1 itu beda banget guys, sumpah. Itu kayak apa ya? Green Goblin di Raimiverse di Spider-Man 1 sih menurut gue bagus ya teman-teman. Cuman dia yang kayak yang orang gila yang bisa berantem aja sih kelihatannya kalau dibandingin ya teman-teman. Kalau dibandingin ini, maaf nih kalau mungkin ada yang suka Green Goblin di Spider-Man 1. Ya kalau menurut kita kalau dibandingin sama yang di No Way Home, dia kayak orang gila yang bisa berantem aja, tapi itu yang di No Way Home itu emang gilanya itu dapat banget sumpah. Itu Willem Dafoe yang udah 66 tahun ya kalau nggak salah, itu dia masih bisa loh. Masih bisa dia meranin karakter Green Goblin di No Way Home, terus tuh dibikin lebih gila dan sumpah lebih keren. Gue berasa tuh kayak bukan Green Goblin, gue berasa dia tuh kayak Joker, sumpah kayak Joker di No Way Home. Jadi rasanya tuh kayak ya di No Way Home itu ada Spider-Man ngelawan Joker gitu. Oh iya. Tapi sumpah itu keren sih. Green Goblin di No Way Home tuh menurut gue paling keren. Outfitnya juga keren tuh, yang pakai tudung yang warna ungu terus agak-agak sobek-sobek itu keren sumpah. Badass banget sih dia sebagai Green Goblin menurut gua, guys. Oh iya, bener. Iya sih, bener. Iya sih, yang dia pakai tudung ungu ya, itu akurat komik banget sih. Cuman iya akurat banget sih. Komik akurat banget sumpah. Akhirnya MCU udah mulai. MCU udah bagus lah untuk Willem Dafoe. Karena gini, mungkin kalian belum tahu ya sih, Willem Dafoe kan sebelum dia di-call sama si Amy Adams, ya petinggi Sony, dia kan sempat ngomong dia tuh nggak mau sebagai cameo doang, dia tuh pengen ada action yang dia tuh nggak boleh pakai stuntman. Itu bener-bener dia sendiri, Pak, pas dia ngelawan Tom Holland di akhir-akhir. Oh anjir, udah tua 66 tahun, gila, actionnya masih dapet, jir. bagus. Bagus, gue kagum sih anjir. Karena ya memang Spider-Man 2002 itu dia tuh actionnya tuh lebih ke bakal pakai stuntman sih. Itu kata bang stuntman sih yang gue lihat di yang Spider-Man tahun 2002 kemarin ya, si Tobey. Itu kan dia kan selalu pakai topeng tuh. Nah itu dari pergerakan itu udah kelihatan itu si stuntman banget sih, bukan dia gitu loh. Jadi di sini dia benar-benar kayak apa ya? Ini loh, gua tuh juga sebagai Goblin bisa tanpa topeng gitu loh. Oh my god, bener-bener sih. Bagus. Ya sih, gua itu jahat banget sih. Dan memang Green Goblin ini dijadikan sebagai villain utama ya karena dia bunuh si Aunt May. Tapi ya sekali lagi tidak dapat loh. Tapi kalau lu gimana nih? Aunt May mati gimana pendapat lu? Lu dapat apa enggak? Lu nangis apa enggak nih? Dari Bang Aryo sendiri nih gimana? Kalau gue sih sebenarnya waktu scene kematian Aunt May itu ya emang kerasa sih sakitnya, ya nggak nangis sih, pengen nangis cuman agak gengsi gitu kan ton. Jokes. Nah jadi sebenarnya kalau buat Aunt May mati, awalnya gue nggak suka ya keputusan Marvel buat bikin Aunt May itu mati di film Spider-Man No Way Home ini, karena ya Aunt May kan satu-satunya orang yang ini yang nemenin si Peter gitu kan, yang apalagi kan di MCU kita nggak pernah dikasih lihat Uncle Ben ya, Uncle Ben versi MCU. Jadi menurut gue sebenarnya agak ini sih, gue agak awalnya gue agak kurang suka soal ide soal Aunt May itu dikasih mati di Spider-Man No Way Home. Tapi setelah gue pikir-pikir, setelah pas 3 Spider-Man ini ketemu, yang Tobey, Andrew sama Tom itu ketemu, gue jadi mikir kayaknya bagus sih keputusannya. Karena kenapa? Karena yang masing-masing Spider-Man itu mereka punya orang-orang terdekat yang yang meninggal, yang berbeda masing-masing. Contoh Tobey kan Uncle Ben ya, Uncle Ben yang meninggal. Andrew juga Uncle Ben meninggal, tapi yang orang yang paling berarti buat dia itu Gwen Stacy kan, ceweknya dia gitu. Terus dia nggak berhasil selamatin Gwen gitu, terus mati ya, Gwennya meninggal. Nah
buat Tom Holland ini orang yang terdekat buat dia dan meninggal itu si Aunt May. Nah, makanya menurut gua bagus sih dibikin masing-masing Spider-Man itu beda gitu. Orang spesialnya itu terus dibikin mati itu menurut gua bagus sih. Udah benar sih keputusan mereka itu dibikin bervariasi gitu ya, teman. Karena kan kalau sorry nih ya agak lama. Kalau yang di Spider-Man 1 kan endingnya jadi kita bisa cocokin gini, teman-teman. Di Spider-Man 1 yang versi Tobey, si Peter Parker tuh ending filmnya Peter Parker ke kuburannya Uncle Ben ya. Iya, Nah, di Spider-Man 2 yang Andrew itu dia di ending filmnya dia pergi ke makamnya Gwen Stacy. Nah, sedangkan di Spider-Man No Way Home ini si Peter di ending filmnya dia pergi ke makamnya Aunt May. Jadi itu keren sih, bagus sih dibikin bervariasi, itu bagus menurut gua. Oh iya. Iya sih, bener bagus. Asalkan di Homecoming dia tuh banyak banget screen time. Di Homecoming gua nggak ngerasa jadi sebagai orang tua, sumpah. Itu gua ya. Ya sih. Hanya sebagai tante yang suka girang-girang doang ya udah, nggak ngerasa gua. Nggak ngerasa. Tapi kalau On May versi Tobey Maguire yang bisa dibilang dia tuh banyak banget screen time, dia bantuin Peter. Kalau On May versi Tobey yang dia mati, gua nangis darah, Pak, sumpah. Nangis darah tuh kalau dia mati, Bi. Kena gitu loh. Udah ditinggal Uncle Ben, dia mati, dibunuh Green Goblin. Kalau misalkan ceritanya mau dibuat seperti itu ya di No Way Home, bagus. Tobey nangis, tak bagus. Gua nangis darah, Pak, itu, Pak. Kesel gua, Pak. Bener. Ya bersyukur lah ya Aunt May versi Tobey belum mati ya. Oh iya. Umur panjang lah semoga. Oh iya, masih hidup, Pak. Ya, aktrisnya masih hidup. Rosemary masih hidup. Semua masih hidup. Mau panjang, Pak. Ya ampun. Oh, aktrisnya ya masih hidup ya? Masih hidup, masih ada. Makanya gue lihat di Wikipedia masih hidup nying, sumpah. Bahkan masih ngerjain project film, masih. Oh, gile. Umur panjang banget ya. Harusnya bikin cameo juga di situ ya. Harusnya bikin cameo dong. Aduh, dia ketarik sama On May itu. Wah, sayang banget dah. Tapi kalau menurut gue sih Bang Mario gini, kalau di MCU itu kan lebih fresh gitu ke universe itu seolah-olah dibikin kekinian banget kan. Jadi ya mau mungkin Aunt May-nya itu kayak tante-tante kekinian. Ya, iya sih. Kalau dari aktrisnya sih gue nggak masalah. Gue nggak masalah dengan aktris, cuma pembungkusan ceritanya, penulisan skripnya itu sih yang hancur di Homecoming. Makanya ya itu yang membuat gue tuh ketika nonton Aunt May mati, ya udah gue biasa. Sebelah gue ya kan cewek-cewek dan teman-teman cewek-cewek nangis, Pak. Gue enggak lo. Gue coba nangis gak bisa. Gak bisa. Malah gue ketawa, Pak. Kalau di ini gimana? Apa namanya? Di studio tempat Bang Mario sama Bang Aryo nonton pas Matt Murdock cameo itu gimana? Wah, nih. Siapa yang teriak? Rame nggak? Sepi. Rame sumpah. Kalau gua sepi. Soalnya kan kalau domisili gua kan di Manado. Ini sebenarnya kalau di Manado nggak terlalu seheboh yang di Jawa sana ya, teman-teman. Cuman emang cukup banyak juga sih teman-teman yang juga suka MCU di Manado sini. Terus pas hari pertama ya udah bisa dipastikan ya teman-teman, semua yang nonton No Way Home di hari pertama udah pasti fans MCU. Bahkan sampai hari kedua ketiga itu juga masih fans MCU. Cuman itu yang hari pertama itu sumpah itu heboh sih. Kalau gua banding gua tuh sumpah gua nonton hari Rabu, Kamis sama Jumat berturut-turut. Rabu, Kamis sama Jumat. Terus gua bandingin di hari Rabu yang hari pertama rilis film No Way Home. Itu pas scene Matt Murdock itu yang cameo-nya Daredevil itu orang pada heboh. Orang pada gitu yang di atas bawah kiri kanan gitu semua sumpah. Tapi di hari kedua agak kurang. Di hari kedua agak kurang. Jadi emang menurut gua nih ya, emang hari pertama itu heboh banget sumpah. Sampai seluruh film itu semuanya heboh. Karena emang hari pertama itu semuanya pada fans Marvel semua emang. Jadi heboh sih. Aryo nonton 3 kali. 4 malah. Satunya lagi hari Sabtu. Gila, 4 loh. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Mantep banget. Respect. Oke. Siap. 4 kali loh. Keren sih, keren. Kalau gue waktu itu nonton kebetulan hari ke berapa ya? Tanggal
eh sekitar itu hari apa sih? Tanggal 15 itu hari apa ya? Hari Rabu. Primanya hari Rabu Rabu. ya. Gue hari Kamis beberapa hari kemudian 2-3 hari kemudian lah ya. Itu pas nonton itu karena kan gue nungguin Bokin juga biar bareng nonton sama Bokin. Terus di situ nonton hari kedua atau tiga itu gue lupa. Di situ pas Matt Murdock cameo itu sepi banget, cuma gue doang yang teriak. Tapi giliran Toby sama Andrew, wah pada rame. Gue bingung ini kenapa apa pada nggak tahu itu siapa? Gue sayang banget itu pada nggak tahu itu siapa. Aduh, iya benar sih, benar. Kalau gua nih kan gua hari pertama kan, dan gua tuh cukup nonton sekali, karena kalau gua nonton 2 kali 3 kali tuh ya feeling gua ya udah biasa aja. Tapi kalau gua sih cukup sekali lah, karena ya udah ya hari pertama itu harus pertama banget Pak gitu. Tapi kalau gua untuk si Matt Murdock ketika dia muncul itu cuma 2-3 orang yang teriak. 2-3 orang teriak, dan itu di belakang doang. Di belakangnya ya gue lihat orang-orangnya udah seumuran gue semua, bahkan ada yang lebih bahkan. Itu yang muda-muda nggak tahu semua. Fix ini mereka nggak pernah nonton Daredevil Netflix sih. Aduh sayang banget sih. Padahal kita yang udah ngikutin Daredevil sampai 3 season, lihat dia lagi tuh, wah dia langsung banget. Ceritanya bagus banget. Bagus. Gue juga sih pribadi sebenarnya belum pernah ya teman-teman, maaf nih ya. Gue nggak pernah, gue belum pernah nonton Daredevil. Waduh. Wah harus nonton karena sebagai fans MCU, sebagai fans Marvel ya, khususnya MCU, gue excited banget emang lihat setiap kali ada karakter baru muncul di MCU. Apalagi ini karakter yang udah dikenal banyak ya oleh orang-orang, oleh para fans lewat series Daredevil yang lalu. Jadi menurut gue itu ya hype juga sih buat gue, walaupun gue belum pernah nonton ya. Jadi keren juga, gue juga suka. Gue rencana baru mau nonton Daredevil sih. Harus wajib. Harus wajib sumpah. Itu bagus banget. Bagus banget dan itu build up story-nya itu bagus banget. Bagus banget. Karena gini, karena kalau mungkin Bang Aryo mungkin belum nonton yang Hawkeye, mungkin ya Hawkeye itu kan akhirnya kan ada si Kingpin. Nah, kalau pengen tahu Kingpin ini kan aktornya sama kan? Aktornya sama kok, si Vincent D'Onofrio tadi Daredevil. Sama. Tapi kalau lo pengen lihat Kingpin lebih luas kayak apa, dia tuh ada loh. 3 season itu Kingpin tuh ada. Jadi ini benar-benar main villain semua Kingpin. Jadi kalau lo pengen tahu jadi seperti apa, sejarahnya gimana, bagaimana dia sebenarnya jahat gimana, itu semuanya dapat di Daredevil Netflix-nya. Karena jujur aja untuk Netflix-nya itu seriesnya rated dewasa banget, karena ada scene gitu-gitu, ada seks dewasa ada, terus ada pokoknya ada cerita berat lah, pokoknya cerita berat banget. Jadi lu tonton lah Daredevil, ya itulah. Oke, mungkin gini, ini lu Bang Adi udah nonton Hawkeye belum sih? Udah Bang, gua baru kelar episode 6-nya hari Rabu, tapi Rabu malam soalnya sorenya ada urusan, tapi iya udah kelar Hawkeye. Aduh, udah kelar lu? Gue belum nonton Pak. Coba episode 4, 5, 6 belum nonton. Emang Bang Mario belum? Belum, kalau gue udah sampai di episode 3 doang. 4, 5, 6 belum. Tapi gue nonton cuplikan beberapa itu si Kingpin doang. Gue mau tau Kingpin tuh kayak mereka kan katanya MCU kan bakal buat dia kan akan seperti comic accurate ya. Dan ketika gue melihat episode 6 di YouTube yang ada yang rilis tuh, gue lihat masih sama kan di Daredevil. Masih sama emang. Sama. Terus emang masih Kingpin yang di Daredevil itu emang masih sama. Masih sama. Dan badannya katanya mereka kan rencananya kita akan menggunakan CGI. Enggak loh, badannya masih sama. Jadi mungkin karena mereka lihat respon para fans, jangan kan banyak yang enggak suka kan. Aduh, jangan sampai lah. Aneh rasanya kalau kita lihat Kingpinnya badannya gede, kepala kecil. Aduh. Iya sih. Ngerinya kurang, tapi gua lihat dia udah pas sih. Bagus pasti. Nah, buat kita yang udah nonton Daredevil, ketika dia yang muncul lagi dengan monolog yang sama dengan suara yang ngeri loh Kingpin tuh, makanya wah anjir. Gua juga kaget loh dengar suaranya, sumpah. Suaranya kayak ngeri-ngeri gitu. Nah, kayak emang bener-bener bos mafia gitu. Bos mafia banget ya, deh. Makanya ini lu wajib lah Daredevil. Tonton lah sampai habis. Siap. Bang. Oke, ini sambil menunggu Bang Hanif, gue mau tanya dulu soal Bang Aryo nih. Dari No Way Home itu sih dari 5 villain si Doc Ock, Goblin sampai Electro ini, lu tunggu-tunggu siapa nih villain yang sampai lu tunggu-tunggu? Kalau gue pribadi sebenarnya
yang paling gue tunggu-tunggu Electro sih. I don't know, mungkin karena gue lihat di trailer kalau sebenarnya semuanya gue tunggu sih, Doc Ock, Green Goblin, Electro Lizard dan Sandman ya. Cuman itu yang di trailer kan kayak kurang, kan dikasih porsi lebih itu sama siapa? Doc Ock ya yang dikasih porsi lebih. Jadi kayak gue lihat lebih banyak, gue pengen banget lihat lebih banyak soal Electro. Karena apa ya? Di yang kalau Green Goblin sama Doc Ock mereka tampil dengan desain yang sama, mereka kan tampil dengan suitnya sama, kekuatannya juga sama. Kalau yang Electro ini yang gue excited banget sih buat ngelihat Electro di No Way Home karena emang stylenya dibikin beda, walaupun emang karakter yang sama kan, walaupun karakter yang sama dari The Amazing Spider-Man 2, tapi setelah kita nonton No Way Home kita tahu bahwa itu Electro yang sama dari The Amazing Spider-Man 2, hanya saja ketika pindah universe ke universe MCU itu badannya itu balik lagi. Nah, setelah badannya balik lagi, perubahan lainnya itu listriknya itu kan jadi warna kuning ya. Itu lebih comic accurate kan, teman-teman. Nah, terus gua suka banget sih ngelihat suitnya itu yang kayak ada kabel-kabel dan apa yang seakan-akan kayak amplifying powernya Electro gitu ya di film itu, apalagi dengan arc reactornya Tony Stark ya. Plus listrik di wajahnya itu yang bikin dia lebih comic accurate, itu keren sih menurut gue. Itu gue suka banget. Dari 5 villain Sinister Six itu menurut gue yang paling keren tuh Electro sih kalau gue. Sumpah. Oke. Jadi Electro memang lu suka di sini ya? Sama. Sama. Gue juga nunggu Electro karena gini, dia kan pertama kali muncul di The Amazing Spider-Man 2 ya dengan aktor sama si Jamie Foxx ya. Dan dia tuh gue suka kenapa? Karena gue dari zaman gue kecil ketika gue nonton Electro tuh ya pertama kali film gue suka tuh si Electro dari animasi itu. Dan di The Amazing Spider-Man 2 gue suka kenapa? Karena dia alasan jadi jahat apa ya, realistis gitu loh. Dia kan gak dianggap sama orang-orang, dia kan benar orang introvert tapi dia cari teman gak bisa, bahkan dia tuh menganggap Spider-Man itu ada temannya dia. Jadi benar-benar itu kayak orang introvert dan butuh teman, tapi semua orang malah benci dia. Ini yang gue suka nih, bagus alasan jadi jatuh, bagus, dapet sih. Build up cerita villain tuh keren banget sih di The Amazing Spider-Man 2. Keren. Sih. Iya sama sih. Makanya ketika gua melihat dia di sini, ini kenapa Elektronya sedikit agak lebih beda dari segi dia sifatnya. Sifatnya kalau yang gua lihat dari The Amazing Spider-Man 2 itu kan sifatnya kan introvert kan ya. Kok di sini tuh kok ngelawak? Beberapa ada yang ngelawak loh. You just saw me the butt naked. itu bangke sih, itu gua kaget loh. Ya anjir, ngelawak loh. MCU lagi aduh. Nggak tahu lagi lah gua. Beda lah pokoknya Electro ini di No Way Home. Agak sedikit beda sih, memang sikapnya agak sedikit berbeda gitu sih. Itu yang tapi nggak masalah, nggak apalah. Yang penting aktornya lebih dapat sih gitu sih. Kalau Bang Hanif nih gimana nih Bang Hanif? Dari 5 villain ini yang muncul di No Way Home, apa yang paling lo tunggu-tunggu dari 5 villain nih? Yang paling dari 5 villain ya? Semua tunggunya sebenarnya 6 villain sih. 6 villain? 5 iya, kan, 5 doang. Kan lucu kan, harusnya kan 6 Sinister Six ya? Sinister Six kok cuma 5? Aneh. 5 berarti bukan. Satu lagi kemana? berarti ini salah nggak langsung ini nunjukin ini bukan event Sinister Six ya, bukan ya. Jadi benar-benar cuma villain nyasar ke MCU doang udah. Literally fan service. Tapi ngomong-ngomong ini perlu dijelasin nggak ini gimana mereka pada muncul? Jelasin aja. Kita spoiler aja lah yang nonton ini. Kebetulan kan gue kemarin bikin ini juga PowerPoint ini. Perlu nih tentang apa yang ada di No Way Home. Oke, langsung present. Oke. Iseng biasa gue iseng. Keren. Present. Orang lebih fans Marvel ini daripada gue. Aduh, oke, siap. Gue carinya di mana ya? Ini kelihatan kan share screen-nya? Kelihatan, kata. Udah tangkap kok. Kita ngomongin Loki ya waktu itu ya. Tentang gimana terbentuknya alternate universe ini yang terjadi di Loki. Ini flow of main storyline. Terus jadi ini dalam satu timeline itu kan apa yang terjadi, apa yang diceritakan dari titik satu ke titik lain kan timeline itu storyline, timeline main storyline. Nah ini dari titik A mungkin ya kita bisa bilang tahun sekian sampai tahun sekian timeline itu yang terjadi. Nah ini time travel. Ini waktu di Endgame, sorry.
Endgame itu kan apa namanya, time travel, balik ke masa lalu. Iya. Lalu dia nyiptain alternate universe, di situ ada Loki. 2012 ini kan. Nah, si Loki ini punya alternate universe baru. Ini yang terjadi di Endgame. Jadi punya branch timeline, punya new reality, sama satu lagi jadi alternate universe. Oh. Nah, Hah? itu akibat ini kan time travel. Mhm. Nah, ini akibat free will atau kehendak bebasnya kita. Karena sebelumnya kan di MCU itu kan nggak bisa ya, kalau mau free will atau time travel itu kan selalu dihalangin sama TVA kan. Ya, Nah, TVA. ini kalau ini akibat free will. Nah, ini akibat free will itu, ini mirip kayak gini flow main storyline. Karena pakai hukumnya teorinya parallel universe kan, ada free will, kehendak kita bebas. Kita mau contoh, gue dalam satu cerita, gue lagi podcast sama Bang Mario nih. Terus di cerita lain, gue nggak mau podcast, gue lebih milih tidur. Itu ngebuat branch new timeline, branch new reality. Itu bikin universe baru. Nah, ini yang terjadi sama Sylvie. Oh. Sebentar. Oh. Dia Oke. Sylvie dan yang lain ya, varian Loki lain. Dia bikin, dia ada Sylvie di sini. Anjir, niat Dia banget bikin, anjir. jadi Sumpah. Bagus banget gila. punya new reality baru, jadi branch timeline baru, new reality baru, sama alternate universe. Sama juga yang ada di What If. Semuanya sama kayak gitu. Betul. Terus ini yang terjadi waktu Loki ditangkap TVA. Ini storyline-nya begini, storyline dari MCU. Itu kan tahun sekitar abad milenium ketiga kan, si He Who Remains lahir. Itu Nathaniel Richards di situ bikin Kang versi He Who Remains ya, bukan Kang. Iya. Sorry, Nathaniel Richards versi He Who Remains, bukan Nathaniel Richards versi Kang. Dia lahir, dia nemuin null time zone, dia create TVA di sini, di null time zone-nya. Ini nggak berhubungan sama timeline, dia karena null time zone, jadi nggak jauh dari timeline. Dia nemuin null time zone karena nggak terikat sama timeline cerita. Gue bikin titik-titik di sini. Oke, Ini tempatnya TVA di sini, sama tempat kerjanya si Kang itu. Tempat kerjanya si He Who Remains itu. Oke. Nah, di sini si Loki L1130 ada muncul dari alternate timeline, dibawa sama siapa? TVA ke sini. Oke. Branch timeline-nya di prune, hilang jadi kan. Nah, di sini si Sylvie bunuh. Langsung aja deh lompat ke No Way Home ya. Oke. Wih, ini kalau dimasukin IG lumayan anjir, sumpah. Aduh. Nah, ini yang di No Way Home. Ini No Way Home ini ada dari 3 universe yang beda. Benar-benar nggak canon sama MCU. Beda. Punya si Toby, Ramiverse, punya si Andrew, TISM atau Webverse kan. Itu masing-masing punya Earth juga, namanya 92683 sama 120703. Storyline-nya Toby seperti biasa sampai ujung, sampai Spider-Man 3. Kemudian storyline-nya Andrew sampai Spider-Man 2. TISM 2. Nah, di sini karena ada free will masing-masing, muncullah si siapa? Green Goblin dari Ramiverse, terus Alfred dari Doc Ock, sama si Sandman. Muncul juga dari TISM, si Blizzard sama Electro. Masih kan karena tahu itu Peter ada di apa? Peter Parker ada Spider-Man kan? Iya, Mereka masing-masing dia punya alternate reality masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Mereka masing-masing akhirnya masuk sini. Karena event si Doctor Strange gagal inin spell, gagal ucap spell ya. Bentuk spell ya. Masuk semua sih. Termasuk
Oh, oke. Masuk gitu ya. Oke, siap. Itu si Andrew sama Toby itu ada di present timeline mereka masing-masing. Sementara yang tadi itu yang gue jelasin itu masing-masing ada di timeline cabangnya masing-masing. Tahu kalau Peter Parker ada Spider-Man. Mereka diambil dari situ akhirnya masuk ke universe MCU. Oh. Itu yang gara-gara mantranya itu ya. Yes, gagal. Tapi gini sih, yang gua bingung sih, Electro kan belum tahu dia tuh adalah Peter Parker. Kan belum tahu sih Electro itu. Kok dia bisa kepanggil? Itu yang masih gua bingung sampai sekarang gitu loh. Kok dia langsung meluncur ke MCU, itu yang masih belum gua paham karena kan namanya Restoran kan namanya yang ya semua yang tahu Peter Parker kan kesedot semua. Kok Electro bisa kesedot, itu yang gua sampai bingung gitu loh. Kan dia kan belum tahu di film yang kedua itu. Kalau alternate timeline, Mas Mario. Kalau alternate timeline, dia alternate timeline, alternate universe si Electro ini mungkin di tempat lain nggak ceritain emang di TASM sama di Raimiverse nggak pernah diceritain. Mungkin ada di situ. Di situ ada alternate timeline di situ yang tahu kalau Electro itu Electro itu tahu kalau Peter Parker itu adalah Spider-Man. Mungkin di situ dia tahu. Mungkin ya karena ya di alternate timeline karena kan gimana ya, universe itu kan setiap ada alternate universe itu selalu infinite jumlahnya, nggak terbatas. Gue mungkin hari ini mutusin buat ngerokok, mungkin ada diri gue yang lain mutusin buat gak ngerokok, atau ada diri gue yang lain mutusin buat tidur. Masing-masing punya alternate reality kan. Di situ mungkin si Elektronya itu ceritanya itu dia udah tahu Peter Parker dan Spider-Man, tapi dia nggak tahu mukanya. Oh, dia tahu Peter Parker tapi dia nggak tahu mukanya. Oh ya, di ending kan dia kan belum tahu, dia tuh kan masih anak-anak ya. Iya, betul. Oh iya, benar-benar dia baru tahu. Oh ya, dia kira tuh Black Spider-Man, ternyata bukan, orang kulit putih juga. Kayaknya dikira itu ya, kulit hitam mungkin Spider-nya bisa jadi gitu kan. Karena tengil kan dikira tengil. Oh, orang kulit hitam nih, kalau tengil nih bukan loh. Oke, sip. Teori yang menarik sih. Dan jadi kalau yang Loki sih mungkin agak sedikit gue bingung karena gue bingungnya di Sylvie nih yang He Who No Remains kan ini maksudnya gimana ya Bang Adib ini kan lo yang lebih tahu. Jadi gimana ya, maksudnya dia kan yang kebunuh Richard Reeves nih, terus habis itu timeline udah berubah itu kayak gimana? Karena jujur sampai sekarang Loki episode yang ke-6 sampai sekarang pas dia ketemu sama Kang, gua masih bingung, sumpah masih bingung. Jadi makanya gua nggak bikin breakdown episode 6-nya. Nggak bisa gua, nggak nyampe otak gua. Bingung banget, sumpah bingung banget. Gimana ya? Itu karena alternate timeline, alternate universe itu sebelumnya kan si Hero Who Remains ini kan nutup MCU dari universe luar lain sama gak bolehin adanya alternate universe di dalamnya MCU sendiri. Karena dia takut sama alternatif dirinya versi Kang lahir. Dia takut banget dia. Karena sebelumnya pernah ada multiverse war itu yang dia ceritain ke Sylvia sama Loki. Oke. Itu yang dia takutin. Akhirnya, tapi untungnya dia menang kan. Pas dia menang, dia tutup itu semua MCU dari universe luar. Dari Raimiverse, dari TASM segala ditutup semua. Sama di dalam MCU sendiri pun selalu kalau ada alternate reality baru selalu di-prune sama TVA. Dia buat TVA. Iya, betul. Dia buat TVA, dia hilangin alternate reality. Dia tarik-tarikin semua, dia buang ke The Void. Semua dibuang ke The Void. Situ akhirnya itu sebenarnya selalu alternate reality itu selalu ada. Gak pernah selalu ada, tapi selalu ditutup sama TVA ini. Pas di akhir ending Loki, TVA udah mulai hancur, udah mulai compromise segala itu karena Sylvie dan Loki. Terus segala si Ravonna itu mulai mencari free will kan sebelum dia cabut pas dia ketemu sama Mobius. Pas dia terakhir mau ditangkap sama Mobius, dia cabut kan si Ravonna ini. Ditanya sama Mobius mau kemana, gue mau cari free will. Di situ mulai reality mulai berantakan di situ. Makanya sebelum hero yang dibunuh pun reality udah mulai bercabang-cabang dikit. Mulai bercabang. Pas dibunuh banyak sih. Pas dibunuh itu baru cabang-cabang lain munculan. Si Loki kan dilempar kan sama Sylvie ke TVA lain.
Situ Oh. Oh. Iya, Oh, TVA lain. Oh, TVA yang Gua, lain. gua pernah lihat pernah TVA ada lain yang itu. turun di grup Oh, Marvel. alah. Oh, Makanya si Mobius sama si siapa yang perempuan itu B15 ya kalau nggak salah. Dia B15, nggak mereka nggak kenal sama nggak Loki. kenal. Oh. Ya, Iya. Oh, alah. Karena itu juga TVA alternatif dari alternate universe juga, bukan TVA yang di MCU itu loh. Yap. Oh. Karena ketika alternate reality-nya udah muncul, itu sampai alternate reality-nya langsung ceritanya tuh sampai ke ujungnya alternate reality itu, sampai masa depannya alternate reality itu. Di situ si Kang itu muncul, lahir di situ. Si Kang lahir di situ, dia buat TVA baru. Oh, masuk akal. Oh, gitu. Gua kira itu apa setelah Kang mati udah universe-nya kayak di reset. Oh, ternyata dipindah ke universe lain tuh. Oh, bangsat. Gua baru tahu sumpah. Malah menggila itu sumpah. Multiverse malah menggila sih. Endingnya lo gitu. Oh, oke. Emang banyak yang bilang itu di reset. Cuma kalau reset itu nggak akan masuk sama apa yang diceritain di Loki. Nggak ada reset-resetan. Nah, ini masalahnya apa ya? Kurangnya informasi sih. Makanya di situ seharusnya kan banyak yang bingung kan Mas di episode 6. Banyak masih bingung. Masih gimana? Di reset apa gimana? Karena gue jujur sampai sekarang gue mengira ini di reset nih. Enggak loh. Oh, kayak dari Bang Hanif jelasin. Oh, universe lain tuh. Bangsat, gue baru tahu semua. Anjir. Oke. Sorry nih buat kalian yang ngerti nih. Aduh. Apa selalu? Emang selalu seru sih MCU itu, selalu seru. Oke. Paham. Oh, masuk akal. Oke. Jadi kalau kita balik ke No Way Home sebenarnya itu dimulai dari situ memang ya, di situ ya. Apa karena spellnya Doctor Strange ya yang menyebabkan multiverse sudah mulai hancur kan, nyambung ke WandaVision, ke Loki itu kan itu apa karena si Peter doang ya? Kan Peter kan Enggak, itu nggak ada nyambungnya Mas Vario. Itu nggak ada sangkut pautnya sama sekali sama WandaVision sama Iya. Loki, itu nggak sangkut pautnya. Oh, Cuma materinya dari situ, materinya dari Loki. Materi kenapa ada alternate universe dari situ. Jadi sebelum No Way Home emang mungkin Marvel Studio sengaja buat ngejelasin multiverse pelan-pelan dari WandaVision sama Loki biar di No Way Home. Bahkan dari itu dari Far From Home juga kan udah disinggung soal multiverse ya, yang soal cerita Quentin Beck itu dari Bumi 833 kan, kalau yang Peter Parker dari 616 katanya. Bener. The multiverse is real gitu kan, yang katanya Peter Parker itu di Far From Home. Tapi walaupun ya itu nggak benar ya, itu kan cuman bualannya Mysterio, tapi udah disinggung dari situ soal multiverse ya di MCU. Betul. Soalnya kalau langsung ngejejelin multiverse dalam satu film tuh, mungkin bagi Marvel Studios tuh nggak akan penonton tuh nggak akan langsung paham. Kayak contohnya kayak X-Men sih emang. Ya kayak X-Men itu contoh ya. X-Men sebenarnya alternate universe di situ. Waktu siapa Logan Wolverine itu balik ke 1970. 1970 dia create alternate universe. Oh, Days of Future Past itu ya, yang dia balik lagi ke masa lalu itu ya? Iya, dia create alternate universe itu. Oh. Makanya kalau di dalam film itu kan orang pada bingung kan. Oh iya. Oh iya. Pada sebenarnya gimana timeline-nya X-Men? Sebenarnya gampang kalau dijelasin timeline X-Men. Cuman kurang informasi aja sih di situ. Enggak ada penciptaan langsung gitu. Jadi orang-orang pada bingung. Oh. Ya, makanya Marvel Studios pelan-pelan jelasinnya, dan materinya banyak. Ada dari time travel bisa berubah alternate reality, ada dari free will segala. Oh, oke. Itu yang ada di komik juga sama kayak gitu juga. Kalau komik juga kayak gitu. Komik selalu bikin ada, malah lebih banyak lagi komik. Ada future alternate, kayak contohnya kayak King Thanos itu dari future alternate dari universe utama 616. Tapi kemudian kan nggak jadi karena King Thanos-nya pas ngundang si Thanos dari masa lalu, itu Thanos dari masa lalu nggak suka sama apa yang dikerjain sama King Thanos. Akhirnya itu di situ alternate universe itu hilang karena nggak suka. Nggak kejadian, bukan hilang, nggak kejadian. Itu future, itu masa depan. Oh, masa depan. Waduh. Banyak sih sebenarnya. Oke. Oh, memang agak bikin pusing sih emang kalau agak bikin pusing sumpah. Kalau ngomong soal multiverse. Makanya dijelasin pelan-pelan itu dari itu kan. Oke. Yang bikin teori gini soalnya Einstein.
Oh ya tadi Einstein. Oh ya teorinya multiverse Einstein pertama kali ya dia ngomong gitu ya. Oh. Iya, makanya orang kalau ke pemikiran Einstein kan bingung. Einstein kan mikirnya kan bukan apa namanya, bukan gak main-main. Einstein mikirnya kan jauh banget. Selain Einstein siapa tuh yang pakai kursi roda yang udah meninggal juga? Hawking. Stephen Hawking. Stephen Hawking. Dia orang pintar juga. Itu yang dari parallel universe. Tapi gini sih, kalau yang gue lihat dari Marvel ya, untuk mereka membentukkan multiverse-nya memang kalau gue sendiri melihat sangat membingungkan, Loki aja gue betul di sini Pak. Tapi kalau gue kan, kalau jujur aja nih, kalau yang lu udah tahu gue kan fans DC sebenarnya, dan DC kalau buat multiverse nggak sepusing ini Pak, sumpah. Gue pusing Pak. DC itu simple. Earth 1, Earth 2, Earth 3, Earth 4, Earth 5. Apa angka itu pakai satuan. Jadi yang buat lihat tuh ngetik gitu. Kalau di sini gue lihat Earth 1113 tuh, ya ampun ya angka apa nih. Gue tadi lihat di PPT ya, anjir. Iya, karena dari Marvel itu penamaannya itu emang random sih. Jadi random dari sananya cuma dari pihak Marvel yang bisa namain. Wow. Sorry nomorin universe itu. Sayang sih ya. Aduh, kalau simple kan orang bisa lebih ngerti ya. Oh, ini universe ini. Gitu, aduh. Oke, kita balik lagi ke No Way Home ya. Thank you banget Bang Antip nih. Gua tadi gak ngerti Loki, sekarang jadi mengerti nih. Aduh. Bisa breakdown ya akhirnya. Breakdown akhirnya. Siap. Oke, thank you. Oke, kita belum ada kan ini? Belum ada. BCU tuh pernah bahas. BCU pernah bahas sama Krames sudah pernah bahas. Dan gua nggak ngerti. Gua pengen tanya langsung, gak enak Pak, sumpah. Spesial buat Bang Mario ini. Oke, siap. Thank you. Ntar gua akan tampilin di podcast. Tenang aja. Akan gua tampilin karena banyak banget yang masih belum paham. Pasti kira gua kira cuma di riset lo. Oh, alternate lain. Bangke, enggak ada penjelasan. Oke, siap. Oke. Tapi gini, dari Spider-Man No Way Home tuh menurut kalian yang battle di final battle yang dilebetin loh, menurut kalian itu epic atau biasa aja sih? Karena banyak dari mereka tuh ngomongnya, ini cuma biasa aja Bang, ini cuma cameo aja. Kalau menurut kalian gimana? Epic sih kalau menurut gue itu final battle itu. Nggak biasa lah. Kalau ada orang bilang final fight-nya No Way Home itu biasa, pemikirannya yang biasa sih sumpah. Iya. Pemikirannya doang yang biasa. Bagus loh itu, bagus banget. Itu keren karena emang ini 3 Spider-Man dari 3 generasi loh. Itu dikenal banyak oleh orang-orang. Terus villain yang dari masing-masing film Spider-Man itu muncul juga di situ. Kayak yang Raimi First kan Spider-Man 1 Green Goblin, Spider-Man 2 Doc Ock, Spider-Man 3 Sandman. Terus di Amazing Spider-Man 1 yang Lizard dan yang kedua Electro. Itu semuanya digabungin tuh jadi satu screen, 3 Spider-Man sama 5 villain dari 2 Spider-Man sebelumnya itu epic sih sumpah. Wah, itu bagus banget padahal. Enggak sebentar itu. Iya. Lucu kalau ada yang bilang itu apa namanya? Kalau itu final fight-nya itu biasa aja tuh, lucu sih kalau bilang. Iya. Lah maka itu kan di grup ngomongnya kan di grup menurut gue biasa aja Bang. Lah gue tanya, gue tanya, umur lu berapa sih? Baru 13 tahun Pak. Bro, tuh Tobey sama Andrew belum lahir lu. Gile ngomong lu. Ngetingnya MCU doang. Selera orang beda-beda. Selera orang bagus sih beda-beda. Mungkin dia mikir itu apa namanya? Kurang bagus ya. Enggak apa-apa sih. Bagi gua sama Mas Aryo epic. Bagi gue pribadi. Oke, sama sih. Malah gue pengen nangis Pak lihat. Ternyata apa yang dirumorkan selama ini benar. Fans tuh bener-bener semua Pak. Waduh. Bener. Dan awalnya memang gue pada saat mau nonton tuh gue sempet ragu kalau misalnya Tobey sama Andrew gak keluar, cuma film-film itu gak masalah asalkan ceritanya bagus. Tapi tempatnya tiba beneran dateng loh. Kau teriak semua Pak, studio kayak nonton bola Pak. Gila sih. Mereka seperti yang gue pernah bilang di grup, mereka tuh mampu bikin film selevel Endgame yang ini loh, kandungannya itu isinya itu beda loh, beda kayak Endgame tapi levelnya itu sama kayak Endgame. Sumpah itu bikin orang di mana-mana tuh kayak nonton bola. Ya benar kata Bang Mati, itu kayak nonton bola sumpah.
Bener-bener. Makanya ini membuat MC itu menjadi ya banyak disukai banyak orang ya, karena ini mereka punya kejutan bisa dibilang itu nggak bisa diduga-duga. Ini yang gue suka dari MCU ya itu. Cuma kekurangannya yaitu jokesnya itu. Waduh. Jokesnya itu yang membuat aduh apaan sih. Itu sih itu aja kekurangan sih. Makanya MCU fase 4 nih untung aja berbagai macam filmnya mereka tuh ada udah yang dibilang jokesnya udah mulai minim lah. Contoh kayak The Falcon Winter Soldier, Loki, itu kan mereka udah mulai gak ada jokesnya tuh. Mereka udah bener serius tuh. Apalagi penjelasan multiverse itu. Nah itu mulai bagus. WandaVision udah mulai. Makanya fase 4 tuh bisa dibilang kayak pertobatan MCU yang masih bilang film lawak kan. Udah tobat lah fase 4 lah. Gitu belum lagi kan ntar ada series Moon Knight juga kan. Oh iya Moon Knight iya. Moon Knight sama apa ya? Moon Knight She-Hulk ya? She-Hulk. Banyak sih. Series MCU. Banyak banget sih yang udah itu kan kalau nggak salah Marvel rilis posternya tuh ada berapa? Oh iya ada poster, trailernya cuman berapa? Miss Marvel. Oh ya Miss Marvel. Echo pun dapat loh seriusnya Echo. Oh ya Echo. Yep. Oke, Echo anaknya si Kingpin. Oke, siap. Oke. Anak angkat. Tapi di Netflix nggak dijelasin tuh Echo. Kenapa? Karena ya di sini baru dijelasin. Ya ampun. Nggak tahu lagi lah. Iya, mudah-mudahan sih di Moon Knight itu jokesnya didikitin lah ya, jangan terlalu banyak banget, jangan sampai 50% jokes, 50% jangan. Mudah-mudahan sih ya jokesnya boleh lah, tapi ya paling 10% lah. Minimalis lah ya. Minimalis Moon Knight itu kan karena punya perbedaan banyak, ada yang gila, ada yang error, ada yang macam-macam segala. Kepribadian Moon Knight itu kan banyak. Dia tuh alter egonya banyak. Udah gitu makanya dia tuh orangnya terkenal sadis, sampai ada waktu ketemu Punisher juga ada hal kocak juga sih itu. Moon Knight gimana Tuhan Halulu masih ada? Halu. Oh ngejek maksudnya ya, maksudnya ngejek dia maksudnya. Terus keluarga lu gimana dibalasnya? Keluarga lu udah mati gimana? Oke. Udah baca komiknya berarti ya? Gue belum loh. Oke, referensi nih mau baca komiknya. Oke, siap. Moon Knight ya. Oke, dan gue beli deh. Tapi dari apa namanya untuk kita balik ke No Way Home lagi ya. Dan di No Way Home tuh ketika kalian udah nonton sampai habis, apa ya, dari ending itu kan kita dapat ada scene baru nih. Dan scene baru ini bisa dibilang Peter Parkernya udah mulai bikin kostumnya sendiri. Nah ini baru gue suka kostumnya. Kostum klasik lagi. Oke, kostum klasik. Siap. Bagus sih. Bagus. Karena lebih mandiri, lebih dewasa. Nah itu lebih mandiri, lebih dewasa. Bener. Nggak ada namanya itu pakai teknologi Tony Stark. Nggak ada dah. Makanya buat ini kayak pakai Tony Stark lagi apa enggak sih? Oh di ending udah dijelasin. Bagus. Udah balik ke kodrat Spider-Man-nya itu. Ya kodrat Spider-Man. Toby sama Andrew kan. Ini ada satu callback yang menurut kalian tuh bagus sih, yang yang MJ udah jatuh. Gua kira itu kan orang kira oh ini tangannya Andrew. Nah kan di detailnya kan sempat ngomong gitu kan. Itu rame sih, itu tangan Andrew. Pas Tom udah mau nyelamatin Green Goblin dari samping, bro. Andrew tuh berhasil nyelamatin. Oh pinter Marvel, pinter. Ekspektasi fans tuh dijawab. Oh pinter sih, itu petobatan banget sih. Dia udah gagal nyelamatin Gwen, nyelamatin MJ, berhasil. Nangis dapet redemptionnya gitu kan, penebusan buat kesalahannya. Dia kan nyalahin dirinya sendiri kan, akhirnya dia dapat penebusan gitu, dia bisa nyelamatin MJ-nya Tom Holland gitu kan. Oh itu keren sih. Dapat sih itu. Gua ngerasa nih pas dia nangis. Itu teriak-teriak banget lu semua. Teriak sama. Teriak. Aduh, bagus. Tapi sebenarnya kalau mau dibuat mati sih, MJ-nya sih. Kalau mereka mau dibuat matinya MJ mati, Peter Parker Tom Holland broken, dia udah lebih dewasa. Daripada On May yang mati out of nowhere. Astaga, apaan sih? Sumpah. Mending MJ dibuat mati sih, sumpah. Kesel gua ngeliatnya. Karena dari akhir sampai akhir pun ketika mereka ciuman kan spellnya atau strength-nya udah mulai nutup tuh. Itu mereka ciuman, gua sempat ada mikir, wah, lu masih kecil nih, jangan ciuman lah. Karena nggak tahu ya face-nya si Tom Holland sama face-nya Zendaya baby face sekali, makanya boleh kayak anak kecil ciuman, Pak. Tapi
kalau yang di menurut gue Far sih From Home mereka ciuman yang kayak malu-malu. Gue kayak ini iya. apaan sih? Kan malu dikit, kan malu Kenapa dikit. harus ada Bener. scene ini? Bener, kan malu dikit. Ya ampun, ya, elah actingnya kurang di itu loh. Itu 3 kali lo diulang. Muah. Kurang, What's the point? aduh. Makanya gue liat, jangan cium mana? Ciuman pak, ya oke ciuman gak masalah. Cuman gue liat mereka kayak anak SMA. Ya memang SMA sih. Cuman kalau ya gue bandingin dengan Andrew sama si Gwen Stacy, si Emma Stone, yang mereka SMA tapi mukanya dewasa. Dan mereka ciuman dapet. Dan di sini gue ngeliat kayak anak kecil ciuman aja sih. Gue, aduh. tapi ya nggak apa-apa lah kan itu kan masih SMA. SMA ya. Tapi ada bedanya loh. Malu-malu gitu. Ada bedanya loh. Dulu kan juga masih SMA. Nah, kalau kan masih ingat kan dulu kan juga masih SMA. Tapi apa yang buat Iya sih. mereka ini beda dengan si Tom ya, sekali lagi ratingnya Marvelnya si Diamond Spider-Man kan lebih dewasa, dan di sini kan dia MCU lu tau lah. Semua umur, Pak. No Way Home semua umur. Dari PG-13. Bukan bicara sama semua umur. Semua umur, gua kira lulu semua umur lo. Berarti ya gua kira paling oke ya nggak ada sini gitu-gitu ciuman Pak. Apa itu nggak PG-13 tuh semua umur lo. Gila, ini MCU ratingnya udah mulai gitu sih, aduh. Gitu. Gua mau bahas lagi final battle-nya pada saat si Spider-Man yang si Tom Holland lawan si Green Goblin nih. Yang di tamengnya Captain America loh, yang di si laut itu itu gua kerasa banget dendamnya si Tom Holland tuh. Actingnya bagus sih. Iya. Bagus. Itu Keren. emang gimana ya, kalau si Peter Parker itu ngerasa benar-benar sakit hatinya banget, itu emang bisa separah itu. Kayak waktu di komik aja dia kayak waktu ngelawan Kingpin benar-benar mau dibunuh si Kingpin itu. Oh iya benar pernah di komik ada ya, ada isunya itu. Iya. Waktu itu kan setelah setelah Civil War. Setelah Civil War kan dia kan identitas Peter Parker itu kan kesebar kemana-mana. Udah kesebar. Iya, karena diumumin Registration Act itu diumumin. Nah, terus di situ Kingpin sewa pembunuh bayaran buat membunuh Aunt May. Tapi untungnya nggak meninggal, masuk rumah sakit. Di situ Spider-Man marah banget nyari siapa pembunuhnya. Ada ketemu si Kingpin, masukin jaring ke dalam parunya Kingpin sampai gamparin membuat Kingpin malu, benar malu banget. Sorry, mirip kayak waktu si Matt Murdock parah ke Kingpin di season 3. Saking marahnya. Nah ini spoiler Di nih. Daredevil season 3. Spoiler nih, Bang Aryo langsung. Gak apa-apa. Spoiler. Marahnya hampir separah itu, benar-benar mau dibunuh si Kingpin ini. Itu agak kejadian. Nah, di situ kan si Tom, Spidey Tom kan akhirnya kan dicegah sama siapa? Toby. Karena harus tahu kita itu sebagai Spider-Man itu jangan bunuh lah. Selalu friendly. Friendly neighborhood. Selalu friendly neighborhood, bukan deadly ya. Bukan deadly. Ya, selalu memberikan orang tuh kesempatan kedua. Dia tuh pemikirannya setiap Peter Parker itu gitu punya selalu kasih second chance buat penjahat manapun. Makanya dia nggak pernah mau bunuh. Dan itu yang ngebuat Peter Parker nggak pernah worthy. Iya sih, bener-bener nggak pernah worthy ya. Buat ngangkat, nggak pernah worthy buat ngangkat Mjolnir. Karena itu karena ya. Karena Peter Parker itu selalu lemah sama orang lain, jadi selalu ngasih kesempatan kedua. Iya sih, bener. Bener sih, bener. Tapi kalau kita lihat di versi Tobey dulu kan ya, Peter Parker kan kita lihat 1, 2, 3 kan si Peter Parker selalu nyari nih pembunuhnya Pak Mame siapa. Itu loh, makanya brutal banget Pak. Spider-Man ketiga dia udah nemu, yang bunuh Sandman. Itu bener-bener anjir. Kerasa sih. Kan diceritain di situ kan, di No Way Home kan ceritain waktu dia akhirnya ketemu sama pembunuhnya. Ya mau nggak mau udah direlain aja lah. Karena waktu di Spider-Man 1 Tobey kan dia salah orang, dia waktu ngebunuh ternyata bukan dia pembunuhnya. Bukan, cuma kaki tangannya doang. Kaki tangannya doang tuh. Ya, rekannya si siapa? Flint Marko itu. Flint, rekannya Flint. Bagus. Makanya callbacknya semua ada sih. Makanya ini kan ini belum tahu ya. Ini depan studio nih, oke? Ini depan gua. Anak-anak kecil Pak nih yang lihat pas Tobey Andrew semuanya pada mereka cuma diam loh. Mereka pada nggak ngerti. Nggak ngerti bahwa berarti belum nonton. Apa belum nonton?
Makanya kan ada callback semua di No Way Home. Callback semua sih. Makanya ini sebenarnya kalau menurut gue ceritanya sih oke, bagus, udah dapet tingkatan, udah dapet tingkatan sampai akhir bagus klimaksnya ya. Ya sampai akhir pun pas post credit scene Venom ini, mohon maaf nih, Venom ini seharusnya udah, kalau dia udah masuk Sinister Six seharusnya Sinister Six. Seharusnya. Gak muncul loh, bodoh lah. Cuma dia sedih doang, ngelawak pisan, aduh. Planning gak dipar. Iya, ya ampun, tapi Nongkrong. tapi Itu agak masuk agak Agak maksa masuk sih. loh. Hah, sih. Menurut enggak, sorry. Agak maksa menurut gua. maksa. Buat Ini kenapa nih? Kenapa nih? Masukin Venom di No Way Home tuh agak maksa banget. Terlalu maksa. Karena apa ya? Harusnya kan semuanya tuh hilang semua. Bagian-bagiannya Venom tuh benar-benar balik lagi semua. Waktu spellnya ulang. Hah? Harusnya semua tuh pada balik, betul. harusnya balik lagi kan. Cuma karena ya lazy writing lah kalau menurut gue buat masukin unsur Venom ke dalam MCU. Ya nggak apa sih. Kayak Gak apa sih. iya sih benar-benar agak maksa. Tapi ya kalau seandainya MCU dari awal mereka udah bikin Venom versi Tom Hardy dan itu udah masuk MCU, ketika dia tuh udah muncul di No Way Home tuh masuk sebenarnya kalau dia udah tahu ya. Tapi di sini kan dia kan benar-benar universe lain, dia benar-benar nggak tahu sih siapa Spider-Man nih. Dan dia betul ada Iron Man, dia kan tanya-tanya tuh ketika batin ada Iron Man lah, dia gitu kan bingung. Ini apa, di mana sih? Si siapa? Venom. Iya, Venom kan si ini Eddie Brock masih Tom Hardy. Nah itu dia, kita belum tahu kan film selanjutnya itu dia tahu dari mana soal Peter Parker dan Spider-Man. Nah, itu. Kita belum tahu. Itu Mungkin di Morbius kalau gue rasa diceritain. mungkin karena gini sih di Morbius itu ya, itu kan ada Oscorp kan ya. Oscorpnya kayaknya versi Spider-Man Universe kayaknya sih. Kayaknya loh ya, gua nggak tahu sih, itu agak lupa soalnya. Kayaknya. Jadi kalau gua mimpi ke Venom Tom Hardy sama si Morbius ngelawan Spider-Man Tom Holland kayaknya kurang, karena secara usia mereka juga sangat jauh. Sih emang. Sangat jauh sih, makanya mending Andrew Garfield aja lah, itu dark loh, makanya lebih sama Andrew Garfield aja lah itu. Gitu sih yang gua harapin sih, si Venom sama si Morbius, karena itu literally satu universe, ada Oscorp. Nah, itu. Kalau itu gue Ada dua teori sih yang gua liatin sejauh ini tuh, kalau Venom itu kenapa bisa kenal sama Peter. Ada yang bilang teori satu, ada yang bilang tuh karena ini tuh pengetahuan simbiot itu tuh terkoneksi dari universe lain juga. Cuma gua Hive knowledge. Hive knowledge, yang dibilang hive knowledge itu. Cuma gue gak terlalu mendukung sih soal itu, karena masih teori sih. Atau satu lagi, ada juga yang bilang mungkin ada varian Spider-Man lain di universe-nya Venom. Mungkin yang hampir mirip ceritanya kayak di MCU, makanya dia di ketarik ya. Kalau dia itu adalah murderer sama, dan kenapa si Venom itu bisa ketarik. Oh, oke. Mungkin. Cuman nggak di shot aja, mungkin nggak di on screen aja itu ya. Belum on screen. Mungkin buat kejutan, mungkin di Venom 3 mungkin, kita nggak tahu. Mungkin. Atau di Morbius mungkin. Mungkin kita tunggu aja hasilnya gimana. Tapi kita udah dapat petunjuk bahwa di akhir kan simbiotnya ketinggalan di situ. Simbiotnya udah ketinggalan di situ. Satu simbiot udah ketinggalan di MCU. Wah, ini udah tanda-tanda ada Black Suit Spider-Man, mungkin ini Black Symbiote Suit. Mungkin. Ya versi MCU ya. Mungkin dan juga kesebar leak ini loh, ada foto-fotonya Harry Osborn sama Gwen Stacy. Dan ini mereka gue lihat foto-foto itu delete scene dari No Way Home. Gue lihat ada tahu kan, pernah lihat kan di itu ada udah kesebar kok itu. Nah itu kayaknya mereka nggak akan bikin Eddie Brock, mereka akan bikin Harry Osborn, karena judul aja Venom itu Gak cuma Eddie Brock loh inangnya, ada banyak, dan termasuk Harry Osborn. Ada banyak. Harry Osborn sih kalau gue lihat. Termasuk ini juga si Mac Gargan yang ada di endingnya, di post creditnya Homecoming. Mac Gargan itu Scorpion kan? Scorpion itu pernah jadi Venom ya? inangnya Venom juga di Dark Avenger, di cerita Dark Avenger. Emang iya? Iya. Mac Gargan. Dia yang jadi Venom. Baru tahu yang jadi Venom itu Mac Gargan yang jadi Venom di Dark Avenger. Diminta sama Dark Avenger. Diminta sama Norman buat jadi Spider-Man-nya Dark Avenger.
Kalau MCU mau ke Dark Avengers sih kayaknya terlalu cepet ya. Kayaknya terlalu cepet banget ya karena ya terlalu cepet aja sih kalau anime mau ke situ. Tapi kalau terlalu cepet, Normannya nggak ada. Filmnya nggak ada di awal. Normannya belum ada. Bener nggak ada. Ya mungkin yang jadi si Harry sih. Kalau gua sih Harry karena Harry kan bakal muncul kan, casting udah dapet nih. Harry udah dapet. Mungkin ini Spider-Man 4 Harry ya jadi Venom mungkin. Kita tunggu aja sih gimana Spider-Man 4 sih. Gitu. Jadi gak sabar sih sumpah. Gak sabar. Dan ayo apa Amy Pascal sama Kevin Feige udah langsung produksi loh. Mereka langsung bikin naskahnya sekarang loh. Spider-Man 4. Oh, oke, gua tunggu hasilnya gimana nih. Bisa nggak nih? Jangan sampai ampas kayak Homecoming kemarin. Iya sih. Gitu sih. Oh ya ini sebagai terakhir nih, sebagai penutupan ini gua pengen bahas Doctor Strange Multiverse of Madness karena ini juga sebagai penutupan di post credit scene yang kedua. Nah ini gue mau tanya sama kalian ketika kalian nonton trailernya di bioskop pada saat kalian nonton udah sampai akhir, ini kalian nonton sampai akhir kan, sampai benar habis kan ini? Oh nonton dong sampai akhir. Oke. Oke, siap. Gak pernah beranjak gue dari tempat duduk kalau ada film Marvel. Oke. Sama. Bodoh amat sama orang apa namanya diliatin sama siapa? Orang-orang ya. Tukang cleaning service. Cleaning service ya. Oke. Nah, gue bayar kok. Wah, bayar ya. Hanya kita lah ngapain lah. Gue bayar kok buat nonton. Udah nonton di IMAX, udah nonton primer. Jam pertama, waduh. Nah, ini gue bertanya nih, dari kalian udah nonton The Strange Multiverse of Madness teasernya ya katakanlah. Ini menurut kalian gimana nih? Dari Bang Adil dulu gimana nih? Menurut gue sih keren sih. Kalau nggak salah dari awal gue dengar soal Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini film MCU pertama yang temanya bakal dibikin horor gitu ya. Terus kalau menurut gue ini emang keren sih, apalagi ini kan udah masuk apa sih Multiverse Saga ya ini. Multiverse Saga. Setelah Infinity Saga kan. Ini udah masuk Multiverse Saga. Menurut gue sih ini Multiverse of Madness ini ya sesuai namanya sih, ini bakal gila sumpah, ini bakal penuh dengan madness guys. Ini bakal penuh dengan kegilaan. Gue excited banget sih. Pengen lihat gimana jalan cerita Doctor Strange ini bakal kemana gitu. Terus hubungannya dengan multiverse-nya seperti apa. Terus gue tuh paling excited ngelihat Wanda jadi mau dibilang villain besar juga, tapi nggak tahu katanya yang memengaruhin pikirannya Wanda itu kan buku Darkhold itu ya. Tapi gue excited banget sih pengen lihat gimana ini gimana kekuatan besar Scarlet Witch itu ya sebenarnya. Gue excited. Sumpah, gue nggak bisa sabar pengen time travel ke bulan Mei, sumpah. Pengen time travel ke bulan Mei. Yo, asal. Jangan. Ntar malah bikin alternate universe baru. Bahaya. Oke. Berarti udah banyak itu ya. Oh, Pak, pas akhirnya kita lihat kan apa The Evil Doctor Strange. Jadi gue lihat ini bukan varian kayaknya ya. Ini bisa jadi varian. Bisa jadi juga ini si Mephisto. Mephisto nih gua. Jangan difitnah terus Mephisto-nya. Nah, Mephisto. Karena namanya fans kan ngomong minta Mephisto ya. Mungkin MCU bisa mengabulkan, buktiin No Way Home bisa. Bisa mungkin ya. Karena gini, Mephisto kan juga bisa merubah wujud kan. Shapeshifter dia juga. Makanya bisa buat mengelabui doang sih gitu. Jadi kemungkinan itu Mephisto. Karena kan MCU kan bukan punya ada project Ghost Rider sama Ghost Rider mau dibuat reboot. Dan kalau Mephisto udah muncul di sini kan berarti kan ini sebagai kunci Ghost Rider akan dibuat sama MCU. Karena Mephisto tuh yang ngasih kutukan Ghost Rider ke Johnny Blaze ya itu mungkin di film nanti akan muncul Ghost Rider versi Nicolas Cage. mungkin kita nggak tahu nih. Mungkin karena mungkin ya kan kita nggak tahu. Namanya ada juga nih Charles Xavier itu katanya mereka kan buat aktor yang lama ya, bukan pakai aktornya James McAvoy ya, bukan ya. Jadi ini aktor yang lama, bener-bener yang tua. Charles Xavier-nya. Patrick Stewart. Patrick Stewart. Ya itu mereka pakai itu, Patrick Stewart. Katanya kalau itu dipakai sih, waduh kita yang udah nonton X-Men dulu udah gila-gila udah teriak-teriak tempat di bioskop. Penasaran sih sumpah. Penasaran. Tapi dari Multiverse Madness nih menurut Bang Andep ya. Oke, Bang Andep nih. Gua kasih lo komentar gimana nih soal Multiverse Madness yang udah lo tonton nih di bioskop. Multiverse Madness itu dari teasernya aja itu bakal yakin sih bakal cerita itu bakal bikin mind blowing banget sih. Ada dari varian bukan varian, gua nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Belum berani bilang itu varian. Sama belum. Soalnya dibilang ada suara Clea juga, yang mana itu adalah
ex-wife-nya, mantan istrinya Doctor Strange, si Clea. Oh. Dia kalau nggak salah penyihir juga ya. Iya penyihir, dia anaknya Dormammu. Mampus Oh, lo. iya. Mampus lo Dormammu anjir. Clea itu anaknya Dormammu, tapi dibilang itu katanya si Kristen Palmer yang jadi Clea. Cuma Kristen Palmer. nggak ngerti sih, karena ada di potongan apa di Foto leak ya? Potongan leaknya itu kan bukan leak juga sih, emang digambarinnya di situ. Waktu di depan pintu, nggak tahu pintu itu di dimensi mana, nggak ngerti. Itu ada si Chavez, America Chavez, Dr. Strange sama America Chavez. Christine ya kalau nggak salah itu. Kristen Palmer, Yang di dan dibilang pintu Kristen lambang Palmer itu itu Clea. Ya, dibilang Kristen Palmer itu Clea. Oh, Clea. Oke. Versi dia tapi Clea. Cuma makanya lucu, apa dia bener apa bukan gitu. Gue masih belum yakin sih. Masih belum. Belum yakin. Sama gue belum yakin juga. Karena yang bikin orang teriak tuh di akhir-akhirnya sih. Di full terus dia udah mulai keluar nih. Wah, orang-orang, Mephisto. Oh, banyak di belakang. Mephisto. Sumpah sih. Teriak lu, gila. Dan itu kan Wanda keluar aja udah teriak satu studio. Wanda. Iya. Antusias gitu gila para fans. Aduh, salut gua. Oke. Bagus sih, apalagi di karena Sam Raimi. Nah, Sam Raimi nih. Iya, Sam Raimi nih. Wah, gua gak ragu lagi di Sam Raimi udah. Sama kayaknya di trailer situ kayaknya si Stephen ini kayaknya belum ngerti banget soal multiverse, makanya dia nanya ke Wanda. Oh, ya belum ngerti ya. Soal benar-benar ada ya universe lain sama alternate universe itu kayaknya dia belum ngerti banget. Mungkin dia udah ngerti itu alternate universe, tapi kalau universe lain yang di luar MCU itu yang benar-benar di luar, yang nggak kayak sama ya? MCU itu kayak belum tahu kayaknya. Makanya dia nanya ke Wanda, apa sih itu multiverse itu? Apa yang lu tahu tentang multiverse? Nah, Wanda juga mungkin nggak tahu kali, mungkin karena dia baca Darkhold mungkin. Mungkin dia nggak tahu ya. Ya, benar sih. Karena Darkhold itu kan bikinannya si Shetone. Oh. Shetone itu Elder Gods yang pernah Elder Gods itu kayak makhluk kosmik yang benar-benar ada ribuan tahun lalu, bukan ribuan, jutaan tahun lalu. Elder Gods itu dia lebih jauh daripada Eternal, Asgardian segala, lebih jauh banget Elder Gods itu. Oh. Termasuk si Dewi Bumi yang namanya Gaia itu. Gaia itu Elder Gods. Itu si Shetone ini saudaranya Gaia. Iya. Oke. Makanya ini buku Darkhold ini mungkin yang bakal kasih tahu Wanda soal multiverse. Makanya si Stephen nanyain ke Wanda soal itu. Nggak tahu sih. Tunggu ya. Itu kalau ngikutin komik. Oke. Tunggu aja sih. Sama katanya ada sih, Reed Richards Fantastic Four katanya apa? Iya. Reed Richards Fantastic Four katanya juga akan muncul sih katanya. Katanya ya, kita nggak tahu. Iya, rumornya gitu sih, tapi gue juga nggak bakal berharap banyak sih. Jangan banyak lah, tapi ya namanya MCU kan mungkin kita udah nggak berharap banyak karena leak udah bertebaran. Kejutan banget tapi sih. Mau gimana pun Fantastic Four mau gimana pun sih Fantastic Four emang bakal mau dimunculin di MCU karena emang udah ada project-nya. Iya, betul. Oh ya, udah. Cuman kemunculan di Multiverse of Madness nih sangat kecil kemungkinan sih. Itu yang gua ragukan sampai sekarang itu sih. Gitu. Tapi kalau Profesor X bisa juga ada. Bisa jadi ada ya. Karena bisa jadi ada karena emang Reed Richards ini emang selalu berbau-bau multiverse kosmik dan lain-lain. Oh, gitu. Sampai ya. Dia ke alam Microverse, alam quantum realm itu. Oh, pernah dia? Pokoknya pernah. Oke. Dia tuh pengetahuannya tuh benar-benar luas, jauh banget, tinggi banget. Yang banyak banget gadget-gadget yang bisa ngebuat dia jadi pergi ke universe lain, ke alam lain, ke dimensi lain, segala itu dia mungkin ya berhubungannya di situ mungkin ya. Terus itu. Oke, bisa jadi makanya ya kita tunggu aja lah hasil gimana ya. Mungkin ada trailer kedua, trailer ketiga, kita tunggu aja lah. I'm so ready, siap banget guys. Siap. Oke, siap. Oke, siap. Dan kelihatan trailernya aja udah mulai kelihatan dark loh. Dari background musiknya udah dark banget anjir. Iya. Dark banget sih. Itu kayak sekelas Marvel Netflix sumpah. Jadi kita lihat trailernya tuh ini Marvel Netflix sih sumpah. Dark banget, gila.
Sama ini Mordo. Nah, ini banyak yang lupa nih Baron Mordo. Nah, ini Mordo kan udah jadi ini kan apa? Udah jadi villain kan di sini kan. Nah, oke, jadi villain nih. Siap. Mengkhianat nih. Dia kan udah utusannya Dormammu nih. Oke. Gimana? Belum bisa pastiin sih dia jadi utusan Dormammu belum, cuma kayaknya dia punya kepentingan sendiri soal apa yang ada di pikiran dia. Dari film pertama dia udah ngomong bro, dia kan pengen cuma satu sosok aja yang harus diakui, cuman dia doang. Jadi mau musnah semua sosok dari awal dia udah berkhianat itu bro, itu masalahnya. Bukan mau ngakuin diri dia doang, dia tuh pingin karena setiap energi mistik itu diambil dari dimensi lain selalu ada konsekuensinya. Oh. Dia nggak mau terjadi, dia takut. Makanya dia bunuh-bunuhin semua sorcerer yang ada, wizard semua dia bunuh-bunuhin. Bahkan katanya ada leak juga yang bilang katanya Wanda juga katanya mau dibunuh sama Mordo. Gak tahu sih benar apa enggak. Wanda kalau dibunuh anjir. Too many sorcerers katanya. Too many sorcerers. Ya begitu. Oke, siap. Tapi gue tunggu sih Mordo karena perawakannya udah komik akurat banget sih sumpah. Kostumnya udah komik akurat hijau. bagus. Siap. Ditunggu sih baru Mordo kayak apa. Oke, siap. Ya, itu aja sih mengenai Doctor Strange, dan kita udah sampai di sini udah berapa jam nih? 1 jam 30 menit, gila. 1 jam 36 menit. Waduh. Lama juga. Gak terasa gila, gue berhenti gila. Oke, siap. Ya, itu aja sih dari podcast kita hari ini. Judulnya bagus banget dan gue senang banget sih dengan ngobrol sama kalian, dan gue kira cuman gue doang yang biasa dibilang geek doang, ternyata kalian juga lebih geek dari gue aja. Senang banget sih gue bisa ngobrol sama kalian dengan apa ya, referensi komik lah, karena juga komik Marvel tuh gue nggak baca semua, dan gue baru tahu kalau rilisnya juga ada hubungan dengan multiverse, dengan segala itu. Gue kira cuma itu doang loh. Ya, gila, lebih luas lagi lo. Wah, anjir, gila. Bagus sih. Gue suka nih. Nah, ini akhir pertanyaan ini gue mau kasih kalian tuh kasih skor berapa untuk Spider-Man No Way Home ini? Kalau gua pribadi sebenarnya suka nambahin koma ya, biar ada sama gue juga mau nambahin koma. Buat kelebihan sama kekurangan dari film tersebut. Jadi gua tuh sering nambahin koma ya. Jadi kalau menurut gua sih 9,4 lah. 9,5 lah. Oke, 9,5 anjir sih. Ngeri. FYI gue jarang banget film MCU gue kasih 9. Setelah kasih koma ya. Oke. Sejauh ini Endgame doang. Endgame sama Infinity War doang yang dapat 9. Kalau gue pribadi ya, penilaian gue pribadi 9,4 9,5 lah. Selevel sama Endgame lah guys. Gila sumpah. Oke, siap. No Way Home 9,5 ya Bang Aryo ya. Oke, siap. Kalau Bang Hanif? Kalau gue sendiri mungkin No Way Home bagi gue sih bagus banget, 8,5 tapi nggak sampai. Karena ada beberapa yang lazy writing, kayak Ned itu adalah ternyata bisa apa namanya, bisa ngebuat sling ring itu, bagi gue itu agak lazy writing dikit. Sama ketinggalan Venom itu agak lazy writing. Kenapa bisa tiba-tiba bisa gitu? Karena si Strange aja mati-matian buat belajar sling ring. Bener, mati-matian dia latihan gitu, mati-matian itu dia cuma segitu doang. Nih kayak, aduh, nggak tahu lah. Iya. Ya bagi gue itu 8,5 lah cukup. Terlalu walaupun bagus sih, story-nya bagus sih. Cuma lazy writing. Ya benar-benar enggak apa ya, dia kan bukan sosok kan. Dia bukan latihan, dia enggak latihan. Sekali nyoba anjir, gue juga bisa anjir sumpah. Iya. Gila. Cuma karena dibilang keturunan doang kok tiba-tiba bisa. Aduh, lazy writing banget sih. Benar-benar lazy writing banget sih. Bukan kalau di Deadpool langsung dikomenin sama dia, lazy writing banget. Oh, Deadpool kan berani ngerosting tuh. Green Lantern kena. Iya. Ini kena. Kalau Deadpool bilang kan lazy writing banget itu. Aduh, parah sih. Makanya iya sih Net. Ya, overall bagus. Bagus sih. Oke, siap. Kabarnya kan Net kan juga mau jadi Hobgoblin nih. Spider-Man 4, 5, 6 nanti trilogi baru. Kan udah dilupain tuh. Ah, Hobgoblin nih udah mau muncul juga sih, bisa jadi betul. Bisa tapi kayaknya enggak sih. Net kayaknya belum tentu juga sih jadi Hob. Masih banyak villain yang lain kok. Oh iya sih, juga ada. masih banyak. Scorpion aja sampai sekarang nggak muncul Scorpion. Gak usah jauh-jauh, Scorpion juga belum ada. Iya, Scorpion juga belum ada. Kayak dilupakan aja, aktornya udah nunggu mungkin. Aduh, gua kapan dipanggil nih. Aduh. Kasian banget. Sama aja tuh kayak aktornya siapa? Mr.
Blue yang jadi the leader yang di Incredible Hulk sampai sekarang nggak dipanggil-panggil lagi, nggak ada kejelasan. Iya, nggak ada loh. Abomination ya? Cuma jadi bukan Mr. Blue yang scientist yang Oh, Blue apa namanya? Mr. Blue. Oh, iya, tahu. Itu villain juga itu ya. Yang Oh, di iya. Incredible Itu Hulk harus itu ya kalau salah. Iya, itu harus jadi villain itu. Yang kepala Sampai gede sekarang ya. nggak jelas. Iya, kepala gede. Oh, iya. Oh, iya. Kemana nasibnya, kasihan banget. Parah ya kan, Ghost. kan gagal. Jadi udahlah. Iya, Ghost juga nggak tahu kemana. Kayak Ant-Man apa namanya, and the Wasp kemarin sampai sekarang nggak jelas lagi Gak jelas. nasibnya. Ant-Man kedua tuh sampah banget, gua nggak suka tuh. Enggak ceritanya enteng bang, mentang-mentang setelah Infinity War. Aduh. Banyak Atau yang jangan-jangan di nggak jelas. Spider-Man berikut villainnya tuh Mr. Ditkovich. Bisa. Oh iya, dia kan udah ini yang nyewa kos apartemen ya. Hey, Ren. Jangan-jangan aktornya. Gue pribadi nggak ngarep Gwen atau MJ yang muncul di No Way Home. Gue malah berharap Mr. Ditkovich. Oh, bisa di COVID. Bener. Kan dia kan udah Yang di ngomong akhir ya. kan katanya itu jatuh tempo sewa jatuh pada awal bulan. Gue pikir wah Mr. Ditkovich nih. Iya bener. Rent. Bisa jadi pakai aktor yang Tiba-tiba sama. ada dia. Aktor yang sama. Aktor yang sama itu Iya. bagus. Sama kayak JJJ juga. Jeju dalam sama. Bisa. Harusnya Mr. Ditkovich iya. juga bisa. Sama. Harus aktor yang sama sih. Aduh, harus aktor yang sama sih. boleh banget buat callback tuh di film selanjutnya. Nah, sama ini, gue pengen tanya untuk Gwen Stacy-nya sama untuk next ya Spider-Man trilogi berikutnya, kalian mau siapa nih? Jadi cewek interest selanjutnya dari Peter Parker setelah MJ. Kan udah selesai kan MJ kan udah sebagai soft reboot. Menurut kan siapa nih? Gwen Stacy atau Felicia Hardy mungkin? Kan si Black Cat tuh kalau gue sih Felicia Hardy sih. Black Cat sih kalau Kalau gue gue sih. sih pengen sih Gwen sih. Wow, Gwen, Karena Stone. Gwen tuh gak harus Emma Stone, karena Gwen itu cinta pertamanya Peter. Benar-benar cinta matinya Peter. Gwen itu. Dari komik ya, dari komik kan Gwen Stacy memang pertama sih. Nah itu sih, oh Gwen Stacy ya, oke. Gwen lah buat nge-build up juga. Tapi walaupun balik-balik lagi ke MJ nantinya juga Apa MJ sih? tetap ada. Tetap. Tapi Gwen diadain juga, sama Black Cat, Felicia juga diadain. Oke, Itu aja sih paling. siap. Kalau Bang Aryo nih, Mary Jane? Kalau gue pribadi sih sebenarnya gue nggak terlalu berharap sama misalnya mungkin Gwen atau MJ karena gue nggak mau karakter Peter Parker kayak terlalu terikat sama MJ. pasangan seperti sama MJ atau sama Gwen karena itu udah porsinya Toby sama Andrew kan. Oh, oke. Ya I hope lah siapapun ya karakter siapapun yang jadi pasangan Peter Parker di trilogi ke depan. Ya gue pribadi sih I'm open for it ya. Gue terbuka aja sih, terserah siapa aja. Yang penting setia lah, istiqomah lah. Jangan kayak Liz di Homecoming. Jangan kayak Liz di Homecoming. Satu film itu aja udah berikutnya udah interest yang lain. Iya. Kayak, Setia istiqomah dong. Peternya ini kayak playboy gitu. Oh iya. Oh ya Liz ya. Iya. Liz ya gak guna Iya. banget, sumpah gak guna tuh. Iya, Gak guna Pak. Enggak itu soalnya MJ Pak. Enggak, itu soalnya MJ tuh kalau MJ bapaknya Vulture gak masalah, dapat loh. Liz lah. Bodoh lah, males Yang gua ngeliatnya. siapapun yang penting istiqomah lah, jangan pointless gitu dalam satu film terus udah pergi. Waduh. Gak ada bagus-bagus ya Pak, sumpah. Itu Liz tuh juga lebih cantik daripada mohon maaf, Michelle Jones tuh jelek, sumpah. Face-nya jelek banget, gua gak suka tuh. Jelek banget, gua gak suka. Sumpah gak beauty face. Apa coba yang gua lihat tuh? Zendaya tuh cantiknya cuma di promosinya doang. Promosi si No Way Home tuh cantik dia. Make up-nya bagus. Di sini No Way Home jelek banget, gua gak suka sumpah. Gitu sih. Gak mau rasis tapi ya sependapat. Gua juga gak rasis ya, gak rasis. Tapi sependapat. Sependapat gua. Malah gue lebih suka ini MJ-nya bisa dance. Mary Jane, cantik. Ini baru bagus. Face-nya beautiful lah, kita lihat. Kok nggak ada cantik. Kok bisa sih Tom Holland selera rendahan nih orang, sumpah. Seleranya nggak bagus-bagus ya. Nah, namanya universe lain lah, hukum fisika yang beda universe lain. Gak, gua nggak terima gua. Nggak terima. Oke, sip. Oke, thank you banget udah jawaban kalian. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai 2 jam. 2 jam gila. Aduh, oke, siap. Thank you banget buat Bang Hanif dan thank you banget Bang Aryo Maugina udah habis berapa banyak waktu nih. Sorry banget ganggu waktu kalian dan ini akan gua tayangkan di YouTube. Oke. Enggak apa ya? Oke. Gak apa-apa. Makasih.
Siap, siap. Thank you Oke. juga nih buat Bang Mario sama Bang Rio. Oke, thank you. Terima kasih. Sama-sama Bang Ani, Bang Aryo. Terima kasih udah menonton guys. Coba like, comment dan subscribe nunggu gua buat video menit kalian semua. Dan kalau kalian punya teori lebih gila daripada kita yang udah ngomong di sini, kalian langsung aja komen di kolom komen di bawah komentar, karena gua pengen tahu reaksi dari kalian dan gua pengen tahu interaksi dari kalian. Mungkin bisa jadi ada lebih gila dari kita. Langsung aja komen di bawah. Gila sih. Siap. Oke. Spill di bawah guys. Oke, siap. Sampai jumpa di video berikutnya dan like video ini banyak-banyak kalau kalian suka dengan video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!